Halo sobat belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan bersemangat untuk belajar. Kali ini, video yang akan kita bahas adalah Profil Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Selamat belajar, dan terus semangat. Pancasila merupakan rumusan dasar negara yang dicetuskan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Oleh sebab itu, setiap tanggal 1 Juni akan diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Namun, di balik terciptanya Pancasila, perlu diketahui bahwa terdapat 3 tokoh yang berperan penting dalam perumusan Pancasila. Ketiga tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Berikut, profil ketiga tokoh tersebut. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus tahun 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Muhammad Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan aktivis hukum terkenal di Indonesia. Muhammad Yamin memiliki pendidikan yang lengkap. Pendidikannya dimulai ketika ia bersekolah di Hollands Inlandse School atau HIS. Ia juga mendapat pendidikan di sekolah guru. Muhammad Yamin juga mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertanian Bogor, Sekolah Dokter Hewan Bogor, AMS, hingga Sekolah Kehakiman, Rehoge School Jakarta. Muhammad Yamin termasuk salah satu pakar hukum dan juga merupakan penyair terkemuka angkatan Pujangga Baru. Ia banyak menghasilkan karya tulis pada dekade 1920 yang sebagian dari karyanya menggunakan bahasa Melayu. Karya-karya tulis Muhammad Yamin diterbitkan dalam jurnal Jong Sumatera. Ia juga merupakan salah satu pelopor puisi modern. Muhammad Yamin banyak menulis buku sejarah dan sastra yang cukup dikenal yaitu Gajah Mada 1945, Sejarah Peperangan Diponegoro, Tan Malaka 1945, Tanah Air 1922, Indonesia Tumpah Darah 1928, Ken Arok dan Ken Dede 1934, dan Revolusi Amerika 1951. Karir Muhammad Yamin dalam dunia politik dimulai ketika ia diangkat sebagai Ketua Jong Sumatera Bon pada tahun 1926 sampai 1928. Setelah itu, pada tahun 1931, ia bergabung ke Partai Indonesia. Tetapi partai tersebut dibubarkan. Karir politiknya berlanjut ketika Muhammad Yamin mendirikan Partai Gerakan Rakyat Indonesia bersama Adam Malik, Willy Po, dan Amir Syarifuddin. Sebagai sastrawan, gaya puisinya dikenal dengan gaya berpantun yang banyak menggunakan akhiran kata berima. Tak hanya itu, ia pun disebut-sebut sebagai orang pertama yang menggunakan bentuk soneta pada tahun 1921 sekaligus pelopor angkatan Pujangga Baru yang berdiri pada tahun 1933. Dibesarkan dalam dunia pendidikan yang berlatar belakang Belanda, bukan berarti memihak Belanda yang kala itu menduduki Indonesia. Semangat nasionalismenya tetap berkobar dan dibuktikan dalam bentuk karya sastra dan menghindari kalimat yang kebarat-baratan. Muhammad Yamin juga merupakan anggota BPUPKI dan anggota Panitia 9, di mana akhirnya berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan cikal bakal dan merupakan dasar dari terbentuknya UUD 1945 dan Pancasila. Tercatat Muhammad Yamin juga pernah diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, atau KNIP. Setelah Indonesia merdeka, Muhammad Yamin banyak duduk di jabatan-jabatan penting negara. Di antaranya adalah, menjadi anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman tahun 1951 sampai dengan 1952, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1953 sampai dengan 1955, Menteri Urusan Sosial dan Budaya tahun 1959 sampai dengan 1960, Ketua Dewan Perancang Nasional 1962, dan Ketua Dewan Pengawas IKBN antara tahun 1961 sampai dengan tahun 1962.
Muhammad Yamin meninggal pada tanggal 17 Oktober tahun 1962. Ia wafat di Jakarta, dan dimakamkan di Desa Talawi Kabupaten Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia meninggal ketika ia menjabat sebagai Menteri Penerangan. Muhammad Yamin dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1973 sesuai dengan SK Presiden RI nomor 088/TK, tahun 1973. Mr. Supomo. Profesor Mr. Dr. Supomo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Supomo dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945, bersama dengan Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno. Supomo terlahir dari kalangan keluarga ningrat aristokrat Jawa. Kakek dari pihak ibunya adalah Raden Tumenggung Wirjodirojo, Bupati Nayak dari Sragen. Sedangkan kakek dari pihak ayahnya adalah Raden Tumenggung Reksowardono, Bupati Anom Sukoharjo pada masa kejayaannya dulu. Sebagai putra keluarga priayi, ia berkesempatan meneruskan pendidikannya, yaitu, ELS, Europese Lagere School di Boyolali, tahun 1917. MULO, Mir Uitgebreid Lagere Onderwijs di Solo, tahun 1920. Bataviase School di Batavia, lulus tahun 1923. Rijksuniversiteit Leiden atau Leiden University, tahun 1924. Antara tahun 1924 dan 1927, Supomo mendapat kesempatan melanjutkan pendidikannya ke Rijksuniversiteit Leiden di Belanda. Di bawah bimbingan Cornelis van Vollenhoven, profesor hukum yang dikenal sebagai arsitek ilmu hukum adat Indonesia dan ahli hukum internasional, salah satu konseptor Liga Bangsa-Bangsa. Tesis doktornya yang berjudul Reorganisasi van het Agraris Stelsel in het Gewest Surakarta, atau reorganisasi sistem agraria di wilayah Surakarta, tidak saja mengupas sistem agraria tradisional di Surakarta, tetapi juga secara tajam menganalisis hukum-hukum kolonial yang berkaitan dengan pertanahan di wilayah Surakarta atau Pompe 1993. Ditulis dalam bahasa Belanda, kritik Supomo atas wacana kolonial tentang proses transisi agraria ini dibungkus dalam bahasa yang halus dan tidak langsung. Menggunakan argumen-argumen kolonial sendiri, dan hanya dapat terbaca ketika kita menyadari bahwa subjektivitas Supomo sangat kental diwarnai etika Jawa. Atau lihat buku Frans Magnus Suseno, Etika Jawa, dan tulisan-tulisan Ben Anderson dalam Language and Power sebagai tambahan acuan tentang etika Jawa untuk memahami cara pandang dan strategi agensi Supomo. Berikut, karir Mr. Supomo. Pegawai yang diperbantukan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Menteri Kehakiman, atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ke-1, yaitu tanggal 19 Agustus tahun 1945 sampai dengan tanggal 14 November tahun 1945, kemudian tanggal 20 Desember tahun 1949 sampai dengan tanggal 6 September tahun 1950. Rektor Universitas Indonesia kedua, tahun 1951 sampai 1954. Profesor Mr. Dr. Supomo meninggal di Jakarta, yaitu pada tanggal 12 September tahun 1958 pada usia 55 tahun. Supomo meninggal dalam usia muda akibat serangan jantung, dan ia dimakamkan di Solo. Berdasarkan Kepres nomor 123 tahun 1965, pada tanggal 14 Mei tahun 1965 Supomo diangkat menjadi pahlawan kemerdekaan nasional. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia, sekaligus tokoh proklamator negara ini. Soekarno akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal sebagai putra Sang Fajar karena lahir saat fajar menyingsing. Bung Karno lahir di Surabaya, tanggal 6 Juni tahun 1901, awalnya diberi nama Kusno Sosrodihardjo.
Karena sering sakit, namanya diganti menjadi Soekarno. Bung Karno merupakan putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo, dan Ida Ayu Nyomanrai. Ibunda Bung Karno merupakan bangsawan Bali. Kedua orang tua Soekarno bertemu saat sang ayah menjadi guru di Bali. Soekarno hanya sebentar tinggal dengan kedua orang tuanya di Blitar. Kemudian beliau pindah ke Surabaya untuk menamatkan sekolah dasar. Selama di Surabaya, Bung Karno tinggal di kediaman Haji Umar Said Cokroaminoto. Setelah tamat, Bung Karno melanjutkan pendidikan di HBS atau Hugere Burger School. Lulus tahun 1920, Soekarno melanjutkan pendidikan di THS atau Technische Hogeschool di Bandung. THS ini merupakan cikal bakal Institut Teknologi Bandung. Soekarno lulus pada tanggal 25 Mei tahun 1926 dan mendapat gelar insinyur. Setelah lulus, Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama dengan Insinyur Anwari tahun 1926. Selama di Bandung, Bung Karno aktif dalam banyak organisasi. Beliau juga mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli tahun 1927. PNI adalah partai yang bertujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Karena tujuan inilah Soekarno dipenjara pada tanggal 29 Desember tahun 1929 di penjara Sukamiskin. Bung Karno kemudian berulang kali dipenjara karena beliau tetap teguh memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan Soekarno cukup panjang, sebelum akhirnya mampu menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bersama Muhammad Hatta dan beberapa tokoh lainnya, beliau menyatakan kemerdekaan bangsa. Dilansir dari laman RRI, Soekarno sebelumnya sudah mengemukakan dasar negara Pancasila, pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945. Dasar ini kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Kiprah Bung Karno tidak berhenti di lingkup negara Indonesia saja. Bung Karno tercatat berusaha menghimpun bangsa-bangsa untuk membuat gerakan non-blok. Gerakan ini beranggotakan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Gerakan ini merupakan hasil dari Konferensi Asia Afrika pada 1955 di Bandung. Bersumber dari laman kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia. Bung Karno menyerahkan jabatannya sebagai Presiden Indonesia setelah terjadi gejolak politik. Gejolak ini disebabkan oleh pemberontakan G30 SPKI yang menewaskan banyak perwira TNI. Soekarno wafat di RSPAD tanggal 21 Juni tahun 1970 karena sakit yang terus memburuk. Beliau dimakamkan di Blitar, dekat dengan makam sang ibunda, Ida Ayu Nyomanrai. Demikian tadi, video pembelajaran tentang profil Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komen positif di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.